Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Fajri Ramadan, mahasiswa STIQ Al-Multazam semester 6, akan memaparkan sebuah bisnis plan yang sudah saya rancang sendiri, yaitu bisnis dalam bidang makanan, seperti itu. Kenapa saya memilih dalam bidang makanan? Karena pada masa-masa sekarang banyak masyarakat yang lebih minat ke hal seperti makanan seperti itu. Dan bisnis yang ingin saya geluti atau saya pilih dalam bidang makanan, yaitu saya ingin membuat yang namanya es krim goreng, seperti itu. Nah, apa itu es krim goreng? Seperti itu. Es krim goreng itu makanan yang dibuat dari roti tawar, kemudian ditipiskan, lalu dimasukkan es krim gitu. Masukkan es krim, kemudian dikasih tepung roti, lalu digoreng seperti itu. Makanya slogan yang saya pakai di sini adalah panas di luar, dingin di dalam, seperti itu. Dan analisis bisnis plan kali ini saya menggunakan SWOT analisis, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats, yang akan saya jelaskan nanti seperti itu. Kemudian di sini adalah biodata saya Hafiz Nur Fajri Ramadan, lahir di Bekasi 10 Desember 2001, alamat Perumahan Telaga Murni, Blok E17, nomor 12, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan di antaranya cita-cita saya yaitu memiliki tempat makan atau rumah makan seperti itu kan. Yang saya mulai dari es krim goreng ini kan. Lalu selanjutnya saya ingin menjadi guru. Karena apa? Karena mengajar bagi saya adalah suatu kewajiban, dan dibantu dengan rumah makan tadi, seperti itu. Dan moto hidup saya yaitu berusaha dan yakinilah. Jangan pikirkan sesuatu yang bukan ranah manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kita usaha dan kita yakin bahwa nanti Allah akan selalu memudahkan seperti itu. Walaupun kita tahu pastinya akan ada rintangan di depannya, tapi ya itu biar Allah yang menentukan, seperti itu. Kita hanya yakin Allah selalu bersama kita, seperti itu. Itu adalah moto hidup saya. Lanjut, latar belakang saya memilih usaha ini adalah karena pada masa sekarang saya melihat, terutama ini saya melihat di daerah saya ya. Saya melihat banyak berkembangnya makanan-makanan, berbagai macam kuliner. Dan ini juga berawal dari kesukaan saya sebetulnya, karena saya juga suka makan dan suka masak sebetulnya. Saya berawal dari di rumah, setiap di rumah saya selalu suka melihat ibu saya masak gitu. Jadi saya tertarik seperti itu, tertarik dengan hal-hal memasak dan memakan. Dan kenapa es krim goreng ini yang saya pilih? Karena dulu pernah ketika zaman MTS, saya mencoba gitu kan, ada satu tukang penjual es krim goreng. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Bahkan jarang di daerah saya pun, walaupun yang dalam tanda kutip kesan Bekasi adalah termasuk kota, tapi masih jarang gitu es krim goreng. Karena itu saya memilih
bisnis ini seperti itu. Dan tujuan saya sebenarnya pertama ingin mencoba mengembangkan hobi gitu kan, karena senang masak dan makan seperti itu. Karena daripada tidak menghasilkan seperti itu, lebih baik kita kembangkan di dalam bisnis. Dan kedua yaitu berkreasi dengan aksi, yaitu di dalamnya kita bisa, saya termasuk khususnya bisa berkreasi gitu di dalam bisnis saya sendiri. Dan yang ketiga menciptakan lapangan kerja di bidang usaha. Maksudnya apa? Maksudnya ini termasuk harapan saya ya. Nantinya akan dibuka cabang-cabang yang kemudian dikelola oleh banyak orang gitu kan. Oleh orang yang mungkin ingin gabung, silahkan seperti itu. Jadi dengan harapan orang tersebut ya tidak ada lagi yang menganggur sebetulnya, tidak lagi menganggur seperti itu. Itu tujuan dari usaha saya, dan target penjualan saya tentu saja anak-anak gitu, anak-anak karena lebih apa ya, lumrahnya adalah anak-anak dan remaja yang biasa nongkrong atau ngopi gitu kan. Nah, itu termasuk target saya, dan orang dewasa tentu saja, seperti orang tua kita mungkin. Orang dewasa atau yang menginjak tua lah gitu. Atau 50 tahun lah, 50 tahun, sekitar 40-50 tahun lah. Seperti itu. Dan alasan yang kuat adalah yaitu tadi, jarang gitu. Jarang ada di pasaran. Makanya saya memilih bisnis ini. Seperti itu ya. Lanjut ke solution. Ini mungkin saya salah ya. Mungkin maksudnya adalah harapan, seperti harapan saya bahwa tempat saya atau bisnis yang saya geluti ini, yang ingin saya geluti nantinya gitu, akan menjadi opsi bagi masyarakat untuk tempat bersantai seperti itu kan, atau bahkan mencari pekerjaan yang harapannya nanti akan terbuka cabang-cabang baru ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ini termasuk hope atau harapan saya gitu. Nah, terus ini analisis, SWOT analisis, strengths, weakness, opportunities, and threats. Gitu kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan, menganalisis lebih tepatnya bisnis yang akan saya geluti dengan SWOT analisis. Seperti itu. Yang pertama, strengths. Apa sih keunggulan atau kekuatan di dalam bisnis saya gitu. Yang pertama, tentunya saya akan menyediakan tempat yang bersih dan nyaman, karena orang akan lebih tertarik seperti itu kan. Kalau tempat bersih, apalagi kan anak-anak muda kan. Nah, kalau misalnya tempat-tempat biasa kan kayak misalkan apalagi dalam tanda kutip kotor seperti itu akan jarang diminati seperti itu kan. Makanya tempat harus bersih dan nyaman, dan tentunya yang kedua adalah wifi yang bebas atau free wifi. Seperti itu. Yang ketiga adalah alat makan yang higienis. Jadi kita akan harapannya kalau misalkan seperti yang kita lihat kan, tempat makan dijadi satu di dalam meja. Nah, nanti akan kita kasih sendiri gitu kan. Ketika kita mengantar pesanan gitu, ke meja, kita akan kasihnya sekalian alat makannya seperti sendok atau alat makan yang lain seperti itu. Jadi tidak lagi tersedia, maksudnya didiamkan di meja makan ya, seperti itu. Yang keempat ada tersedia berbagai rasa. Nah, tentunya kita terus berinovasi agar banyak makin pelanggan semakin berminat. Nah, selanjutnya murah. Nah, ini yang menurut saya lebih dicari gitu. Karena masyarakat itu sering lebih minat kepada sesuatu yang murah. Nah, dan tentunya pas di berbagai kalangan seperti itu. Itu adalah kekuatan dari bisnis saya, dan selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari bisnis saya itu
modal cukup mahal. Tentu saja untuk membuat atau membeli bahan seperti kan, atau nyewa tempat dengan memasang wifi seperti itu akan menguras modal yang banyak gitu kan. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, tidak tahan lama. Tentu saja kalau misalkan kita tahu panas gini, panas bertemu dengan dingin lama-lama akan kemudian ikut dingin seperti itu. Jadi jangan terlalu lama disimpan seperti itu. Yang ketiga ada tidak pas untuk sepanjang hari. Maksudnya apa? Misalkan hujan, begitu. Pada masa hujan mungkin, atau ketika lagi malam gitu, lagi dingin, itu kan tidak pas untuk kita memakan es krim seperti itu kan, es krim goreng ini, karena dingin kan seperti itu. Dan selanjutnya mudah ditiru. Nah, tentu saja ketika orang tahu gitu makanan kita, mungkin ada pembeli yang seperti ini pembuatannya, ini mah gampang mungkin gitu. Jadi mereka bisa dengan mudah itu menirunya. Itu adalah kelemahan dari bisnis saya. Nah, selanjutnya peluang. Apa sih peluang yang ada dari bisnis yang akan saya geluti ini? Yang pertama, jarang ada yang menjual. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahkan di daerah saya pun jarang gitu. Saya menemukan, bahkan saya banyak survei bertanya kepada teman-teman, tahu es krim goreng nggak? Mereka menjawab, ih apaan sih aneh masa es krim digoreng kan gitu. Oh berarti tidak ada. Bahkan mereka pun menganggap itu adalah hal yang aneh seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat senang mencoba. Nah ini yang saya alami ya di daerah saya, ketika ada hal yang baru itu mereka tuh lebih penasaran seperti itu, senang mencoba, nyobain lah gitu. Walaupun apa ya, mungkin ada beberapa orang ya yang ya udah sudah mencoba udah seperti itu. Yang ketiga adalah masyarakat lebih senang jajan daripada membeli lauk. Nah ini terus saja kalau misalkan saya lihat, ini patokan saya adalah daerah saya yaitu Bekasi ya, Kabupaten Bekasi. Nah kalau saya lihat masyarakat lebih sering membeli jajanan daripada membeli makanan yang berat. Seperti sebutlah bakso atau mie ayam gitu kan. Itu jarang seperti itu. Hanya ketika ingin saja, sama aja mungkin semuanya. Tapi lebih jarang seperti itu. Itu peluang yang ada di khususnya daerah saya. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Ini masih menyambung ke weakness tadi atau kelemahan. Yaitu semakin banyak pesaing. Tentu saja ketika banyak yang mengetahui, semakin banyak pula yang berpesaingnya. Yang kedua, permintaan untuk menambah menu dan variasi. Nah, ini biar mereka tidak bosan. Orang pasti bahkan, apa misalkan rasa coklat atau rasa stroberi saja itu kan membosankan. Makanya itu menjadi ancaman, tantangan juga untuk bisnis saya. Yang ketiga itu musiman. Nah, ini yang keadaan yang sering saya lihat ya di daerah saya, yaitu musiman. Mereka hanya mencoba beberapa kali saja lalu ya udah sepi gitu aja. Nah ini ancaman untuk bisnis saya seperti itu, yaitu itulah analisis yang bisa saya sampaikan. Nah ini produk demo ini saya iseng-iseng ya untuk mencoba membuat gitu kan menu-menu yang ada di sini. Ada rasa coklat, stroberi, vanila, durian, atau mungkin nanti ada rasa melon, rasa jeruk seperti itu kan. Itu bisa kita kreasikan sendiri nanti ya gitu. Ini hanya contoh kecilnya saja. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini ada akun Facebook ya, mungkin baru Facebook yang saya tambahkan ya. Silakan kalau misalkan kepo atau pengen tahu, silakan hubungi atau kita
apa ya, add lah gitu Facebook yang ada di sini ya, dengan nama Hafiz Nur Fajri Ramadan. Baik, saya Hafiz Nur Fajri Ramadan, sekian pemaparan business plan with SWOT analysis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.